Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang paling siap beralih menggunakan kendaraan listrik. Hal ini dikarenakan pabrik kendaraan listrik serta pabrik baterai berada di wilayah Jawa Barat sehingga ekosistem sudah mulai dibangun. Ramdhani setiap hari menempuh perjalanan dari rumahnya di Koposayati, Kabupaten Bandung, menuju tempatnya mengajar sekolah dasar di Cimahi yang berjarak 15 km. Berbeda dengan umumnya warga Bandung lain, ia tidak menggunakan sepeda motor atau mobil, namun motor listrik. Awalnya, ia beralih ke kendaraan listrik karena Ramdhani menyenangi dunia elektronik. Namun seiring menggunakan kendaraan listrik, ia merasa banyak keuntungan secara materi karena jauh lebih irit saat menggunakan motor listrik. Kalau untuk penghematan yang saya rasakan ya selama ini itu bisa 1/5-nya lebih irit. Dulu saya memakai motor Matic 150 cc itu seharinya itu hampir 10.000 lebih hanya untuk bensin saja. Sedangkan sekarang kalau dikalkulasikan per KWH-nya perjalanan saya ke sekolah dan pulang lagi ke sini, kalau diuangkan itu cukup dengan 2.000 saja udah bisa PP gitu ke tempat kerja yang asalnya 10.000. Motor listrik andalan Ramdhani adalah satu dari hampir 1.500 kendaraan listrik di Jawa Barat. Di provinsi ini, Gubernur Ridwan Kamil menyatakan bahwa wilayahnya paling siap beralih menggunakan kendaraan listrik. Industri otomotif termasuk baterai ada di kawasan industri sekitar Bekasi. Selain itu, ekosistem sudah mulai dibangun. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat misalnya mengatakan sudah ada 47 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) serta 29 baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU ada sebanyak 29 buah. Untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan insentif pajak kendaraan yang lebih ringan daripada kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Kita sebenarnya sudah menyediakan insentif berupa pengurangan pajak begitu ya. Ini sudah ada perdanya dan ini juga sudah berjalan ya. Salah satu kemarin ketika diskusi dengan Pak Gubernur dengan masyarakat, mereka sangat diuntungkan dengan adanya pengenaan pajak yang sangat murah bagi kendaraan listrik. Namun kebijakan pemerintah ini dikritik ahli. Sony Sulaksono Wibowo, dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung mengatakan, sebaran listrik di Jabar hanya mendominasi di kota-kota besar seperti Bandung, Cirebon, dan Jabodetabek sekitar Jakarta. Selama pemerataan listrik di Jawa Barat belum merata, akan tidak adil jika memprioritaskan kendaraan listrik daripada mengangkat masyarakat yang masih keterbatasan dengan listrik. Selain itu, Sony menilai untuk saat ini peralihan menggunakan kendaraan listrik belum prioritas. Bukan prioritas. Ya, sederhananya bukan prioritas. Sama, bukan hanya Jawa Barat, secara nasional listrik bukan prioritas. Ya, kalau pertimbangannya listrik adalah hanya pengalihan dari BBM, ya penggunaan BBM yang cukup besar seperti itu, ada cara yang lain kok sebenarnya. BBM ini bicara tentang BBM yang minyak. Ya, kita punya gas. Kenapa nggak kita kembali beralih ke gas ya? Pernah kita kan sekitar 10 tahun yang lalu kan kita ada konversi dari BBM ke BBG ya. Dan itu relatif cukup baik gitu. Memang akhirnya terhenti karena ada masalah urusan dagang sebenarnya. Bukan urusan yang sifatnya teknik ya. Tapi benar-benar urusan dagang, urusan perebutan impor dan lain sebagainya ya. Kenapa itu tidak kita rapihkan, kita melakukan konversi ke BBG. Sony juga menambahkan listrik yang dihasilkan Indonesia saat ini masih listrik kotor, di mana 60% pembangkit listrik menggunakan batu bara dan sisanya menggunakan solar. Yang artinya listrik di Indonesia masih menggunakan listrik yang menghasilkan pencemaran gas rumah kaca. Sehingga penggunaan kendaraan listrik hanya memindahkan polusi dari kota yang banyak menggunakan kendaraan listrik ke daerah pembangkit listrik. Mita Handayani, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.